Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang tentunya berkaitan dengan video yang saya upload. Dan teman-teman terus mendukung saya untuk lebih bersemangat lagi membangun channel ini dengan cara men-share video-video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak oknum muslim yang begitu pede masuk dalam debat, ya, dalam arena debat dengan modal takiyah dan suara besar dan miriplah seperti Ustadz Zuma. Atau jangan-jangan mereka ini kompak belajar dari Ustadz Juma yang hanya modal suara besar, isinya nol. Nah, kali ini ada seorang Ustadz teman-teman yang katanya dia itu memahami sejarah Quran, sejarah hadis, seluk-beluknya, bla bla bla. Ya, dia memahami semua itu dan nuduh apologetik Kristen tidak memahami, padahal selama ini sudah banyak arena yang dihadapi oleh apologetik Kristen, khususnya Muslim, untuk mempertanggungjawabkan keyakinannya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak berlama-lama, mari kita lihat dan jangan lupa untuk men-share, jangan lupa untuk membagikan ini supaya ada banyak Muslim yang mengetahui bahwa kualitas dari seorang ustadz yang katanya belajar sejarah Quran, sejarah hadis yang sahih dan juga Nabi, justru tidak bisa menjawab pertanyaan yang sudah berulang-ulang kali ditanyakan kepada umat muslim, teman-teman. Nah, kalian memang tetap nggak bisa memahami kalian dengan kata-kata ini. Udah ya, saya mau kerja dulu. Semoga kamu bisa mempelajarinya ya. Semoga kamu tidak cepat dari penyembahan batu hitam. Ya turun ya. Kok lari ya? Sebenarnya gampang sih konteks seperti itu. Dihukum apa enggak? Dia tadi ngotot, bukan dihukum. Itu aja sih sebenarnya. Halo, selamat pagi semua. Good morning. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan lanjutkan. Saya mendengar dulu. Bapak Islam atau Kristen? Normal. Saya netral aja, Pak. Jangan sebut Islam Katolik, jangan. Biar saya pengen denger aja. Gini, sorry Pak ya. Kita kan di ranah iman. Ya. Kami wajib untuk menanya Bapak iman apa? Yang Bapak anut itu imannya apa? Dan kita ini nggak salah tafsir, Pak. Nggak salah, istilahnya nggak salah tanda tanya lah sama Bapak gitu. Jangan tanya agama dulu. Menurut Bapak Yesus itu, menurut Bapak gimana? Kristen dan Islam itu. Biarkan dulu, Pak. Nanti akan tahu sendiri dari keilmuan dia. Saya sih terus terang ya, saya orang alam ya, nggak ngerti alam. itu ini ya. Ya. Yang penting aku mendengarkan dulu lah. Ntar baru Bapak saya di belajar. Ya udah duduk manis aja, Pak. sama-sama belajar. Ya, Ya, duduk manis aja, Pak, lipat tangan. Duduk manis itu ada kopi tuh kita suguhin. Ya, saya udah di bawah ya, tunggu di bawah ya. Dengarkan saja dulu di bawah, Pak ya. Mohon maaf ya, saya turunkan tadi ya, Pak ya. Kita duduk manis aja dulu. Iya, nyimak di bawah, Pak ya. Halo semuanya. Ya, halo, Pak. Assalamualaikum. Salam Mohon maaf, Bapak mau nanya, ya, Bapak Kristen atau Islam? Ini maksudnya nih nanya kayak mana lo nih? Ini lintas agama, Bapak. Ini narasumber kita ya, Ibu Sofi. Nah, artinya saya menaikkan orang di sini yang mau bertanya, ya. Kalau memang dia Islam, oke. Tapi kalau Kristen, ya saya turunkan dulu, begitu. Oh, Makanya yang saya Islam atau Kristen, mohon maaf, seribu maaf. Jawab aja, Pak. Bapak ini mewakili keilmuan Kristen apa mewakili keilmuan Islam gitu, nggak apa-apa juga, Pak. Iya. nah, kalau gini ya Bapak, saya kan kata orang tuh masih pelajar lah kan. Jadi Oh, kan Pak Jar duduk manis di bawah dulu, Pak, berarti. Iya, mohon maaf Pak ya, kalau masih belajar nyimak di bawah, Pak ya. Karena kalau Gini, sorry kawan-kawan. Izin ngomong dulu Pak. Pak, cuman saya masih ada pertanyaan Pak. iya, Izin ngomong dulu Pak. Nah, kan dia ini kan kita kan belum tahu iman dia itu apa. Lebih bagus kita tanya dulu, baru kita istilahnya kita kasih dia pemahaman tentang iman dia gimana. iya makanya kan harus dia jawab dulu. Jawab dulu, Pak. Mohon maaf, seribu maaf. Kristen atau Islam? Nah, saya Islam. Nah, Oke. Ini narasumber kita Bu Sofi, silakan. Tapi Bapak jangan bertanya-tanya terus ya. Ya, berani bertanya dan berani ditanya Pak ya. Itu kita silakan Pak. Tapi temannya
Pertanyaan saya tuh gini Pak, apakah Yesus sama Isa itu sama? Beda Pak. Maksudnya beda kayak mana nih Pak? Beda Pak. Dari sisilannya aja udah beda Pak. Sedangkan Isa Al-Masih memiliki tulang namanya Musa. Sedangkan Yesus Kristus tidak memiliki tulang. Tapi itu satu orang yang memiliki dua kepribadian kan Pak? Maksudnya? Kalau setahu saya sih sama. Itu kan setahu Bapak. Kalau setahu kami kan beda. Jadi kan maaf katanya kan di ajaran Bapak kan mengatakan Isa itu hidup di zaman Musa di Quran Bapak. Ya kan? Dia punya paman namanya Musa dan Harun. Ibunya adalah saudara perempuan Musa, saudara perempuan Harun, anaknya Imron, kakeknya namanya Imron. Ya apa enggak? Kemudian kalau Bapak baca di surah 4 ayat 153 sampai 157, Isa Al-Masih dibunuh oleh orang Israel zaman Musa. Itu kan beda zaman dengan Yesus Kristus kita, benar nggak teman-teman? Betul. Itu konteksnya kalau dia anak perempuan saudara perempuan Harun, ya dia berarti beda zaman. Iya, bagaimana mungkin kalau Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus belum lahir zaman Musa, kok sudah dibunuh duluan? Orang Israel zaman Musa berkata, kamilah yang membunuh Al-Masih putra Maria. Loh, orang belum lahir kok sudah dibunuh? Bahkan orang Israel zaman Musa itu dihukum sama Allah dengan cara dipukul dengan bukit Tursina dan disamber petir sampai mati karena mereka tuh kafir terhadap kenabian Isa dan mereka menuduh Maryam berzina. Sedangkan di Alkitab kami Maryam itu punya suami Pak, namanya Yusuf, gak pernah dituduh berzina. Itu kemudian di dalam Quranmu Isa Al-Masih itu lahirnya di bawah pohon kurma di daerah Madinah. Itu bukanlah Yesus Kristus. Yesus Kristus lahirnya itu sesuai dengan nubuatan Nabi Mika Pak, Mika 4 ayat 7. Ya, setahu saya sih Mika 5 ayat 2. Kalau di ibu, Maryam apa Maria sih kalau di ibu kan? Maria. Iya, Maryam itu nggak punya saudara laki-laki namanya Harun, apalagi ayahnya namanya Imron, ayahnya namanya Yusuf Pak. Lihat silsilahnya Maryam di Matius 1. Setahu saya. Abi Maryam namanya Yusuf. Ya, setahu saya ya Bu. Maria dia nih seorang perawan yang mau dijodohkan sama Yusuf Bu. Terus bukan di Quranmu punya suami nggak namanya Yusuf si Maryam? Nggak ada. Ada nggak Yusuf di dalam Quranmu? Dan saya tanya, di Quranmu Maryam yang ibunya Isa ini punya suami, punya tunangan namanya Yusuf nggak? Punya Yusuf. Di mana takutnya? Di Al-Quran. Cuman Ya, Al-Quran yang abang katakan, kan abang bilang kan punya Yusuf. Kan abang sendiri mengatakan. Itu ditulis di mana bang? Di Al-Quran. Al-Quran surah apa ya? Enggak, kasih tahu bang. Lupa aku bang. Kalau tidak salah aku sih di Al-Baqarah, kalau salah aku. Ya tunjukkan Pak ayatnya, kita baca. Ya, sabar. Ya, nanti ya Pak, cari dulu Pak ya. Nanti naik lagi apa ya kalau sudah dapat ya Pak ya. Oke Pak Bal ya. Atau udah dapat Pak Bal? Dari yang Muslim mana lagi? Ya saya turunkan dia dulu Pak. Karena kan kita masukkan yang lain. Nanti kalau saya dia rasa Pak Bal harus baca Quran lagi ya, karena kami yang kesengaja baca Quranmu. Masa kamu nggak tahu Quranmu sendiri? Betul. Selamat pagi Galang. Assalamualaikum, shalom alaikum. Mohon maaf Galang, Pak Galang ini Islam atau Kristen Pak? Kristen Pak, Kristen. Oh Kristen ya Pak ya. Oh ya. Dari tadi kan aku yang jawab Pak Bu. Ini aku si Adi Saputra nih Pak Bu. Oh Andi Saputra. Iya, kena Bennett akunku, kena Bennett. Oh Bapak Kristen atau Islam Pak? Saya Kristen dia. Oh ya. Adi Saputra Kristen. Ya karena saya kurang tahu semuanya teman-teman Kristen semua di sini saya kurang tahu, makanya saya tanya dan kita cari di sini untuk sementara kan karena udah ada narasumber kita. Siap. Nanti jangan kecil hati kalau saya turunkan nanti teman-teman ya. Nggak apa-apa Pak, siap. Yang intinya kita ini gimana ya kalau dibilang hamba-hamba Tuhan itu harus bisa rendah hati aja lah. Oke, saya jawab lah. Saya agama Katolik ya, silakan. Kalau Bapak agama Katolik jangan berdebat di sini Bapak. Percaya Yesus Tuhan. Boktes. Sorry bang. Kalau abang Katolik bang, ya kalau kita membahas kekristenan bang, gak usah di sini bang tempatnya bang. Oke, saya turun. Oke. Terima kasih. Sorry bang, ya maaf bang ya. Tuhan Yesus memberkatimu bang. Iya, tetap semangat ya bang Ya, ya. kalau teman-teman Kristen sendiri ya mau belajar Alkitab atau Islamologi, Anda bisa ke Zoom. Ya, kita sediakan Zoom itu 24 jam. Saya kasih linknya ya supaya Anda bisa ke sana. Ada Zoom-nya Bu Sofi ya teman-teman, ada teman-temannya di sana yang bisa kalau Bu Sofi ke sini, ada teman-temannya ya, teman-teman seiman kita di sana ya di Zoom-nya Bu Sofi ya. Jadi ada teman-teman Kristen bertanya. Ya, selamat pagi Pak Yono. Ya, Pak. Iya, saya 1 menit boleh Pak, 1 menit aja tuh saya turun.
Boleh, Oh, boleh, Pak. Boleh. Ya, jadi begini Pak, dari kemarin itu saya lihat ya bukan cuma kemarin ya, banyak sekali teman muslim kan selalu bertanya Yesus Tuhan atau apa gitu kan. Maksud saya begini, makna Tuhan sendiri sebenarnya kan kalau di teman muslim, saya yakin nih banyak teman muslim yang nonton, jadi saya mau address ini sebentar gitu, 1 menit. Jadi kalau di dalam di Quran pun, kalau kita baca, Tuhan itu tidak otomatis sama dengan pencipta. Ya teman muslim harus baca lagi, misalnya QS surah Al-Jasiyah ayat 23. Di situ dikatakan orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, dari ayat itu kan bukan berarti hawa nafsu menjadi pencipta. Berarti Tuhan di dalam keislaman pun harusnya bisa mengerti bahwa Tuhan itu tidak otomatis menjadi pencipta. Ayat kedua, At-Taubah, surah At-Taubah ayat 31, sama dikatakan rabi-rabi Yahudi dianggap menjadi Tuhannya. Kan bukan berarti rabi-rabi Yahudi menjadi Tuhan, pencipta maksudnya. Ya, itu masuk juga dalam video pengajaran saya nanti. Iya, betul Bu Sofi. Mereka tuh kita juga begini Pak Jono, di Quran surah 3 ayat 47 ya, Jibril yang datang dalam bentuk laki-laki sempurna juga Maria menyebutnya Tuhanku, Robku. Ya, surah 12 ayat 23, surah 12 ayat 41 42 itu Firaun dan Potifar disebut sebagai Rob, Tuhanku. Bahkan di surah 12 ayat 50 berkali-kali saya katakan ada 2 kata Rob di situ. Yang atas diterjemahkan Tuhan, kok yang bawah Tuhan gitu loh. Nah, karena Rob atau ketuhanan ini bisa ditujukan kepada manusia dan kepada pencipta. Begitu juga dalam bahasa Ibrani kata Adon, ya Adonai itu untuk sang pencipta, Adoni itu bisa untuk manusia, ya. Nah ini yang mereka nggak paham-paham, dijelaskan nggak paham-paham. Muslim-muslim awam, tolonglah sebelum datang masuk bertanya, seperti kata Bu Sofi, baca Qurannya, pahami makna Tuhan dalam Quran ini bagaimana, gitu sih. Iya, terima kasih Pak Toro. Itu aja sih menyampaikan itu, semua teman-teman Muslim mendengarkan. Iya, terima kasih teman-teman semua, Bu Sofi, Pak Sandi, Pak Joni, Pak Andri, Tuhan memberkati. Saya izin turun. Amin, terima kasih Pak. Kalau Pak Jatuh tuh powernya mungkin dia tak ikut dari jantan ya. Gak susah. Jauh. Ya, selamat pagi Pak. Sandi, power kan cuma kekuatannya kan dalam 15 kilo macam. Dalam 15 kilo nanti mesti ada power lagi macam itu kan. Iya, Mas. Dalam Sandi. Salam, selamat pagi Pak Ben, Pak Pendeta, Bang Sandi, Bang John, Ibu Sofi. Bu Nona, Ben. Moderatornya di atas ya. Saya hanya tinggal menaikkan orang. Ibu yang nanya-nanya apakah mereka adalah Kristen atau Islam. Kalau Kristen untuk sementara bagi teman-teman saya yang Kristen jangan minta naik dulu karena sudah ada narasumber kita Bu Sofi ya. Ya, mohon maaf ya. Yang naik itu ya sepupu-sepupu kita yang mau bertanya sama Bu Sofi. Begitu loh ya. Silakan Bu Nona tanya sama Pak Sandi ini, Kristen atau Islam, mau bertanya atau gimana? Silakan Bu Nona. Oke Pak. Begini Pak Ben, mungkin kita lebih tegaskan lagi. Dalam room ini lintas agama kita tidak memakai kita Kristen apa, tetapi dalam satu tujuan kita mengaku Kristen itu mengaku Yesus itu adalah Allah. Jadi tidak perlu kita katakan kita Kristen Katolik, kita Protestan ini, Protestan sana. Begitu saja kira-kira yang saya bisa beritahukan lebih dahulu di sini. Ketika kita naik, kita tidak mengatasnamakan gereja mana. Oke Pak Ben, terima kasih. Sandi, Pak Sandi, mohon maaf Pak. Bapak Muslim atau Kristen Pak? Pak Sandi? Hujan, sini hujan. Kristen ya Pak? Tidak bisa. Jadi sini hujan. Pak Sandi, apanya kayaknya kurang jelas nih, jaringannya kurang bagus. Ya, di sini pasangnya hujan. Sandi Kristen ya? Muslim. Oh Muslim. Mau bertanya ya Pak ya? Enggak, cuma dengarin saja sambil belajar. Kalau mau dengar-dengar Pak, silakan dibawa dulu Pak ya. Ya. Oke Pak ya. Di pertengahan itu makan cemilan Pak. Minta maaf ya Pak ya, karena di sini kita room lintas agama ya Pak ya. Selamat pagi Pak, Tuhan tidak beranak. Mohon maaf Pak. Dari mana Pak? Muslim Pak, Kristen? Kamu bisa baca enggak? Tuhan tidak beranak. Oh, berarti dia Kristen. Ya, dia Muslim. Dia Muslim. Banyak yang dilupakan Pak. Iya Muslim lah. Kalau harus tahu artinya. Iya, jangan begitu. Mohon maaf ya. Pak ya, jangan begitu ya Pak ya. Kita harus rendah hati kalau ditanya itu dijawab Pak ya. Kita orang Kristen itu harus rendah hati ya Pak ya. Mohon maaf. Rendah hati di mana? Dari tadi ngotot mulu. Rendah hati kamu. Pak, karena sekarang banyak yang diselupakan.
Yang nyerupain siapa? Ya, itu tergantung manusianya lah. Yang penting iman kita. Bapak mau bertanya ya? Begini aja Pak, jawab pertanyaannya, Kristen atau Islam? Ya Allah, masih Oke. Ya, dia Muslim Pak Pendeta, dia Muslim. Oke Pak, nanti sesi ya Pak ya, bisa ditanya, bisa menjawab ya, dan bisa di dua sisi maksudnya, bisa ditanya dan ditanya dan bertanya. Oke Pak, silakan Pak, Tuhan tidak beranak dulu. mau tanya ini soal apa sih di gereja emang pada minum minum hammer ya? Oke Pak, Joni mungkin bisa menjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Nggak selalu minum hamar, biar nggak melebar dulu. Tuhan yang beranak ya namanya ya. Ya, di gereja tidak minum hamar Pak. Tidak semua minum hamar Pak. Mungkin yang Bapak maksud tuh minum-minuman keras atau kita kayak mabuk-mabukan gitu ya? Enggak Pak. Enggak seperti itu. Loh, dia nggak tahu kalau anggur berjaman tuh nggak ada alkoholnya. Ya memang orang bodoh ya begitu itu. Iya. Jadi mungkin bisa saya luruskan beda ya. dengan surgamu Pak. Kalau surgamu kan Alexis, ada sungai-sungai kamar, ada perawan-perawan berdada montok di surgamu. Nah itu Alexis namanya ya. Dan Dipan berhadapan-hadapan. Beng. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, itu aja jawabannya Pak. Mudah-mudahan Bapak nggak emosi. Ya. Oke Pak Tuan Beranak, mungkin saya bisa ini ya. Bapak, sebelumnya saya mau tanya pada bapak-bapak ya. Sabar Pak. Sabar dulu Pak. Ibu, sabar dulu Pak. Kita selesaikan dulu di atas dulu Pak ya. Nanti habis ini Bapak ya. Tuhan tidak beranak, silakan Bu Sofi. Mau tanya soal ini dong, Markus 16 berapa tuh, 16 sampai 19 ya? Markus 16 sampai 19. Betul. Sabar Pak ya. Oke. Markus berapa tadi? 16? Iya, sampai 19. 16 ke 19? 16 ke 19. Markus 16 ayat 19. Saya baca ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Oke Pak, apa yang Bapak mau tanyakan? Mohon maaf nih ya, saya ini cuman sekedar ini aja, apa sih, membandingkan gitu ya, membandingkan duduk di sebelah kanan Bapak. Nah, Bapak itu siapa? Oke, mungkin Pak John atau Ibu Sofi. Bapak itu Allah. Bapak itu Allah yang batin, Allah yang roh, Allah yang tidak kelihatan. Orang Yahudi menyebutnya Bapak yang di surga. Sama seperti dalam Quranmu, surah 57 ayat 3. Ada Allah yang zuhir, ada Allah yang kelihatan, dan ada Allah yang batin yang tidak kelihatan. Di dalam Alkitab kami, Allah yang batin, yang roh, yang tidak kelihatan, yang suaranya nggak pernah didengar, rupanya pun nggak pernah dilihat, itu namanya Bapa. Allah yang zohir, Allah yang selalu menampakkan diri, yang punya wujud, yang berbentuk, yang kelihatan, Allah yang zohir itu namanya Sang Firman. Allah yang zohir inilah yang kemudian nuzul ke bumi menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, disebut anak Allah. Benar. Berarti ini dong, roh gitu ya, roh Allah gitu. Allah di dalam Alkitab kami memang seperti itu Pak. Ya di surga orang Yahudi menyebutnya Bapa, Af. Bukan berarti dia laki-laki, kayak di Quranmu. Bagaimana mungkin aku tidak punya anak karena aku tidak punya istri, kalau Allah bukan laki-laki. Kalau di dalam Alkitab Allah kita tidak punya gender Pak. Af itu artinya sumber segala yang hidup, itu arti kata Aba atau Bapa. Kemudian Sang Firman itu kenapa disebut anak? Karena dia keluar dari Allah. Jadi Allah kami itu nggak naik turun surga bumi. Kalau dia menampakkan diri kepada para nabi di bumi, dia cukup mengutus firman-Nya. Ruh itu tidak punya jenis kelamin. Kalau di Quranmu kan Allahmu laki-laki. Bahkan di surat iya dong, Allahmu berkata bagaimana mungkin kami bisa mempunyai anak sedangkan nggak punya istri. Allahmu nggak punya istri kan berarti laki-laki dong. Ya, itu kalau Allahmu berkata bagaimana mungkin aku nggak mempunyai suami lah, berarti Allahmu perempuan. Kalau nggak berarti Allahmu lesbian, homo. Ya kan? Kalau nggak berarti lesbian dong. Dia mengatakan bagaimana mungkin aku punya anak, aku nggak punya istri katanya. Jelas ya. Jelas ya, Allahmu itu laki-laki. Bahkan di surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 17, kalau seandainya kami ingin mengambil istri, lahuna, sebentar. Surah 21 Al-Anbiya ayat 17, seandainya kami ingin mengambil istri lahuna, yaitu wanita untuk bersenang-senang, maka kami akan mengambilnya dari kaum kami, yaitu dari bidadari-bidadari atau dari kuris. Baca surah 21 ayat 17, Allahmu laki-laki, ya. Laki-laki di mana? Di ayatnya di mana? Coba jelasin, ayo. Loh, jangan ayatnya. Kamu surah 6 ayat 101 kamu nggak baca. Kamu nggak baca surah 72 ayat 3. Allahmu berkata begini, bagaimana mungkin aku punya anak? Aku aja punya istri, enggak. Kan gue harus kawin dulu, istri gue hamil baru gue bisa punya anak. Oke, berarti Allahmu laki-laki, kalau nggak lesbian dong.
Oke ya, kita main hujat-hujatan ya. Loh kok hujat-hujatan? Benar nggak surah 6 ayat 101 Allah mau berkata, bagaimana mungkin aku bisa punya anak sedangkan aku nggak punya sahibah, tidak punya pasangan perempuan. Surah 72, surah Al-Jin ayat 3. Betul apa enggak? Allah mau berkata aku nggak punya anak karena nggak punya istri. Kemudian surah 21 ayat 17 Al-Anbiya. Kalau kami ingin mengambil istri, Allah mau berkata begini nih, kalau kami mau mengambil istri untuk lahuna, untuk bersenang-senang, kami akan mengambilnya dari kaum kami, yaitu dari antara para malaikat atau bidadari. Betul nggak? Kata Allahmu kalau dia ingin mengambil istri, dia mengambil dari para malaikat atau bidadari. Surah Al-Anbiya ayat 17. Ya, Pak ya? Enggak salah, itu otak busuk. Berarti itu. Kamu nggak tahu Quranmu, ya otakmu yang busuk. Kamu baca surah Al-Anbiya ayat 17. Allah mau berkata, kalau kami ingin mengambil wanita lahuna, itu wanita untuk bersenang-senang atau istri, maka kami akan mengambilnya dari kaum kami. Kau baca tafsir Al-Jalalain, artinya dari antara para malaikat atau bidadari-bidadari yang bermata jeli. Allah itu laki-laki. Bahkan Allah itu nggak bisa punya anak karena dia nggak punya istri. Sedangkan Maryam di dalam Quranmu bisa punya anak tanpa punya suami. Tapi Allah mau berkata, gue nggak bisa punya anak, orang gue nggak punya istri. Lagi loh. Begini Bang tidak beranak ya, bukan kita menghujat, bukan. Tetapi Bu Sofi mengasihkan ayatnya. Kalau memang tidak benar menurut kamu, bisa kamu luruskan, bukan menghujat, tidak ya? Ya, direvisi itu ayat gimana menurut? Beliau Bu Sofi memberikan ayat. Jadi kamu tinggal meluruskan, bukan menghujat. Kalau soal hujatan, Kristen lebih banyak dihujat. Ya udah turun Bu Sofi, Bu Nona. Oke, sudah turun. Iyalah. Karena dia sendiri tidak tahu istilah-istilah teologis. Allah itu di dalam Quran laki-laki, bahkan menggunakan kata ganti laki-laki. Ya, kita tahu kata ganti yang digunakan Allah itu adalah ya untuk laki-laki. Kalau kita tidak, kata gantinya netral. Roh Kudus itu netral. Ya benar. Ya, digunakan istilah abba itu karena memang patriarki. Ya, memang Allah itu digambarkan maskulin. Tapi di dalam Alkitab kita Allah berkata, aku seperti ibu yang membelai-belai anaknya. Aku ini seperti ayah yang sayang kepada anaknya. Ya, roh itu tidak bergender. Ya, Roh Kudus itu tidak punya gender netral. Ya, Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang keluar itu dua entitas. Yang pertama dikeluarkan dulu yang maskulin, namanya Adam. Yang kedua dari sisi Adam yang maskulin ini dikeluarkan feminim, namanya Isyah yang betina. Ini kita harus tahu dulu bahwa di dalam diri Allah itu ada yang namanya maskulin dan feminim. Dan ketika Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang keluar itu maskulin dan feminim. Ya benar. Ya. Oke, dipahami ya, Bang Tuhan tidak beranak atau Bang Baal Muslim ya. Ketika Bu Sofi mengeceknya, apakah benar ayat itu berbunyi demikian? Bukan kita di sini menghujat. Kita di sini saya tanya sama kamu, ya, si tidak beranak ini. Di dalam Quranmu, loh. Ayatnya apa tadi? Di mana? Surah ayat 101 benar nggak? Surah 72 ayat 3 benar nggak? Bahwa Allah nggak bisa punya anak karena dia nggak punya pasangan perempuan, nggak punya sahibah. Sekarang aku tanya begini, kenapa Maryam bisa punya anak tanpa punya suami, sedangkan Allahmu nggak bisa punya anak kalau nggak punya istri? Coba kamu jelaskan. Bentar Bu, tadi kata Ibu. Sadar. Diam. Kamu jelaskan dulu kepada audiens muslimmu, ya. Kenapa di dalam Quranmu Maryam bisa punya anak tanpa punya suami, sedangkan kayak kamu Sofi, logika kamu hancur. Lah. Sofi. Logika kamu hancur Sofi. Ya aman kamu ya. 147 logika kamu yang hancur. Baca aja ayatnya dulu, Jadi dari penghujatan kamu jawab dulu. Ya. Kamu baca dulu ayatmu. Pertanyaan saya, di dalam Quranmu, Maryam ketika katanya malaikat Jibril ini datang, kamu akan punya anak, kamu akan diberikan anak. Maryam langsung berkata begini, loh bagaimana mungkin aku nggak punya pasangan, aku nggak punya suami. Nah, aku seorang perawan, belum pernah disentuh laki-laki. Terus Allah mengatakan apa? Itu mudah. Jadi Maryam, kenapa di surah Al-An'am ayat 101 dan surah Al-Jin, surah 72 ayat 3, ya Allahmu kok nggak bisa punya anak kalau dia nggak punya sahibah? Ketua kau. Jawab dulu kenapa Allahmu laki-laki, dan kalau dia mau mengambil wanita, dia mengambilnya dari kau. Allah itu bukan manusia, guys. Ya. Dia mengatakan Allah itu manusia siapa? Justru itu pertanyaan kita. Manusia yang bernama Maryam saja bisa punya anak tanpa punya suami. Betul nggak teman-teman? Tapi Allah berkata dia nggak bisa punya anak. Pertanyaan saya, kenapa Allah nggak punya istri? Begini Pak. Kenapa Allah nggak punya istri? Tidak bisa dia laki-laki menghina satu orang, saya keluarkan. Ini
diskusi ya lintas agama. Ya, kalau kamu tidak bawa data, kalau kamu tidak baca, ya saya turunkan. Pak Bal, tadi udah dapat ya ayatnya Pak Bal. Itu Bu Nona. Apa? Oke, Pak Bal. Belum ada sih, Bang. Oh, baru naik ya? Udah tadi. Dia udah naik tadi, dia cari ayatnya tadi, ada pertanyaan Bu Sofi tadi. Iya. Kalau di enggak ada aku carinya, cuman di Alkitab tadi itu ada salah aku. Aku carinya mungkin kurang luas lah, mungkin enggak ada aku carinya. Ya, disitulah kamu tahu kan kalau memang tidak ada yang mana yang lebih benar. Begitu. Itu Bu Sofi lanjut, dia katakan tidak dapat Bu Sofi, pertanyaan Bu Sofi dalilnya tidak dapat tadi Bu Sofi. Udah lanjut pertanyaannya Bu, aku carinya sih tidak dapat Bu. Ya memang nggak ada. Oh, di dalam Quranmu Maryam nggak punya suami kok dituduh berzina. Itulah sebabnya orang Israel pada zaman Musa mau dipukul pakai bukit Tursina dan juga disambar pakai petir sampai mati karena mereka kafir dari sana. Nggak, pertanyaan saya kok aneh. Kalau Isa itu sama dengan Yesus Kristus, kamu tahu nggak berapa jarak tahun antara Musa dengan Yesus Kristus? Beda tahun. Beda tahun. Kenapa Isa di dalam Quranmu? Ya berapa tahun? Berabad-abad mungkin. Aduh. Enggak ada beda. Musa hidup tahun berapa? Aku tanya, Musa hidup tahun berapa? Kamu nggak tahu karena kamu kehilangan kitab Taurat. Karena kita punya kitab Taurat, kita tahu. Di dalam kitab Raja-Raja tertulis tahun berapa Salomo membangun bait suci. Tahun berapa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu tercatat, tertulis. Kami punya bukti arkeologi bagaimana Yosua menaklukkan tanah Kanaan. Kami punya bukti Firaun pada zaman Musa itu Firaun namanya siapa? Siapa yang mengangkat Musa dari dalam air? Kami tidak beriman buta. Kamu tahu nggak terpaut berapa jarak antara Musa dengan Yesus Kristus waktu hidupnya? Ya, nggak tahu lah Bu. Saya kan hidupnya di tahun 2004. Nah, udah kok kasih tahu aja ya, kelamaan kalau nunggu kok bisa sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kok nggak tahu pula jawabannya apa. Kira-kira 1400 tahun lebih, hampir 1500 tahun, 1400 tahun lebih. Ya. Kiranya kayak gitu, 4 tahun lebih gitu, 1400 tahun lebih. Iya, jadi Musa mati 1400 tahun kemudian baru Yesus lahir. Ngerti kau? Ya, kalau Abraham sama Yesus terpaut 2000 tahunan. Abraham tuh kira-kira hidupnya tahun 1900-an sampai 2000 sebelum Masehi, baru 2000 tahun kemudian Yesus lahir. Ngerti kau? Pakai perkiraan gitu. Ya kok nggak ngerti, bukumu berantakan begitu. Surah Al-Baqarah aja semua nama nabi masuk. Atas cerita apa, tiba-tiba cerita Adam. Adam bawahnya cerita Israel. Israel cerita Musa. Musa cerita Ismail. Yakub tiba-tiba balik ke penciptaan. Habis kisah penciptaan nggak tahu ujungnya kemana, dia tiba-tiba cerita Isa putra Maryam. Ya pantas aja kamu bingung. Tiba-tiba keselip pula tuh ada sapi betina di situ. Gua nggak tahu ya apa hubungannya, kenapa surah 2 ini dinamakan surah sapi betina. Lu tahu nggak? Lu bisa jelasin nggak sama gue, Bal? Apa hubungannya kisah penciptaan, kisah Adam, kisah Musa, Isa yang ada di surah 2 itu kenapa surah dinamakan sapi betina? Apa hubungannya sapi betina dengan kisah-kisah penciptaan di dalam Quran surah 2-mu itu? Bisa kau jelaskan? Antara judul sama isi surah ini nyambung nggak? Surah apa tuh Bu? Sapi betina. Sapi betina. Sapi betina. Dulu. Ada nama surah sapi betina. Tuh nama surahmu kan sapi betina, semut, ya, anamal, lebah, anahal, gajah, alfil, surah kuda, surah pembalap sebenarnya ya, at-adiyat, surah kuda, surah apa lagi, semut, gajah, al-ankabut, surah laba-laba, surah sapi betina, al-baqarah. Banyak kali kau nama-nama binatang situ. Coba kau jelaskan dulu. Coba kau jelaskan dulu sama kami, ya, kau jelaskan dulu sama kami orang Kristen, kenapa itu surah 2 itu disebut surah sapi betina, Bal? Ya, surat sapi betina tuh apa tuh Bu? Pertama kata Ibu tadi tuh. Kok bisa jadi surah sapi betina? Yang nanya siapa nih? Orang Islam yang nanya? Iya, yang Bal. Loh, kok tak tahu Al-Baqarah itu artinya apa, Bro? Bal. Kau tahu nggak Al-Baqarah artinya apa, Bal? Tahu sih, cuman ya saya nggak pernah dengar kalau Al-Baqarah artinya surah apa artinya sapi betina Bu. Oh. Lah Al-Baqarah artinya apa? Al-Baqarah artinya apa? Kamu mudeng ini berarti, kamu mudeng. Dari kata Enggak, pelan-pelan kita bimbing dia lah. Kayaknya orang kasihan banget nih. Kayaknya seumur hidup sejak dari tulang sulbi muslim ya. Gini, Ibu tahu surah Al-Baqarah itu artinya sapi betina dari mana sih Bu? Nah, itu pengetahuan umum, Bro. Al-Baqarah itu emang artinya sapi betina.
Kok nggak tahu kalau Al-Baqarah itu artinya sapi betina? Pelan-pelan Bu Sofi, pelan-pelan. Bu Bahkan di dalam Quran bahasa Inggris, ya gua pelan-pelan nih. Dalam Quran surah bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, surah kedua itu disebut surah dekau. Kamu tahu nggak surah dekau? Mu. Surah dekau, surah sapi. National, Sahih International. Mu. Sapi betina itu kalau coba kalau Bal gimana tuh? Surah Mumu. Memangnya Al-Baqarah itu artinya apa, bro? Saya tanya sama Bal. Al-Baqarah memang artinya apa? Ya Al-Baqarah mungkin gitu ya. Bukan, saya tanya sama kau. Kamu kayak Muslim. Kalau kamu tanya sama saya Alkitab, saya tahu. Korintus artinya apa, Bu? Dia lagi cari, Bu. Sabar, Bu. Timotius artinya apa, Bu? Kejadian artinya apa? Saya tahu Alkitab saya tanya. Lu cari di Google dia. Sabar, Bu. Sabar. Berarti ini aja dia nggak tahu. Berarti gimana ya? Saya bingung juga. Nggak apa-apa. Belajar wajar dia. Dia pengen belajar sebenarnya. Belajar wajar dia. Dia pengen belajar sebenarnya. Mungkin Bung siapa Bal nih, saya tegaskan aja. Al-Baqarah itu artinya sapi betina, artinya gitu. Biar bisa lanjut. Nah, mana orangnya hilang? Ini masih ada, Bal. Oke, Bang Bal, menurut Ibu Sofi, Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Iya, benar saya. Benar, baru dapat ya. Oh iya, baru dapat ya. Memang dapat ya. Al-Baqarah itu memang artinya sapi betina ya. Benar nggak Al-Baqarah itu artinya sapi betina, Bal? Iya, cuman tapi kan dia kan tentang penyembelihan sapi, Bu. Kok tahu? Coba kamu jelasin itu antara judul surahnya sapi betina, itu yang mana yang cerita tentang sapi di dalam surah 2 itu? Iya. Gue cari-cari mana cerita tentang sapi. Cerita tentang sapi di situ? Ada sebenarnya. Saya sebenarnya tahu, tapi biarkan dulu. Bal kan Muslim tuh. Yang kita bisa tangkap tadi, Bang Bal juga mengakui bahwa Isa itu tidak sama dengan Yesus ya. Jadi begini ya, Bal. Kalau orang bikin apa sih istilahnya, misalnya bikin tulisan, itu antara judul dengan isi kan harus nyambung. Coba contohnya kalau saya Sofia Al-Hayat, saya bikin judul misalnya kesehatan jantung, misalnya ya judulnya. Tapi isinya tentang skor sepak bola. Pertandingan sepak bola antara Brasil dengan Arab Saudi misalnya. Kira-kira saya digebukin nama masa nggak sih, Bal? Ini antara judul artikel gitu, saya buat judul artikel kesehatan jantung, ditulis oleh Sofia Azhara Al-Hayat Ministry. Begitu dibaca, kenapa isinya tentang sepak bola? Nah, kira-kira gue bakal digebukin masa nggak, Bal? Ya, bisa jadi sih, Bu. Bisa jadi, ya. Karena antara judul dengan isi kagak nyambung, bener ya? Sepakat ya. Cuman kan itu kan nyambung, Bu. Di sini kan Al-Baqarah itu kan mengisahkan tentang penyembelihan sapi, Bu, yang diperlihatkan Allah pada kaum Bani Israel. Ayat yang mana itu? Penyembelihan sapi. Di mana ada penyembelihan sapi? Surah Al-Baqarah itu artinya kan sapi betina ya kan kisahnya tentang penyembelihan sapi betina yang diperlihatkan Allah kepada kaum Bani Israel. Di ayat yang mana tuh, Bang? Iya tadi surah yang kata Ibu artinya tuh apa? Artinya tuh sapi betina. Ya yang pastinya kan Al-Baqarah itu sapi betina kan? Soal cerita dari ayat itu ya itu lain ceritanya. Yang penting Al-Baqarah itu surat sapi betina gitu aja. Itu menyatakan penyembelihan sapi betina yang diperlihatkan Allah untuk kaum Bani Israel. Ya udah. Ini ada lagi surah 29 dari typingan. Ya, artinya nyambung nggak? Yang dimaksud tadi nyambung nggak? Cuma sapi aja. Boleh abang lihat sendiri. Al-Baqarah emang artinya sapi betina. Isinya macam-macam isinya. Ada tentang Maryam, ada tentang ini juga yang lain-lain. Jadi kita tadi sepakat bahwa antara judul dan isi itu harus nyambung gitu. Gini loh, Bal, kenapa di dalam surah sapi betina ini ada cerita tentang penciptaan? Apa hubungannya antara sapi betina dengan kisah penciptaan yang ada kapal lewat ya di surah 2 ayat 164. Kemudian ada kisah tentang Bani Israel. Kemudian ada kisah tentang Adam. Enggak, ada kisah tentang Adam waktu Adam diciptakan seluruh malaikat sujud menyembah kepada Adam. Itu hubungannya antara penciptaan Adam sama sapi betina apa, Bal? Coba kok kasih tahu dulu kita biar kita ini enggak pusing, Bal. Saya minum kalpanak tiap kali baca Qur'anmu, Bal. Ya. Jangan kau buat saya minum kalpanak mulu tiap kali baca Qur'anmu. Coba kau jelaskan apa hubungannya sapi betina sama penciptaan Adam. Ya, Ibu merangkum surah apa dan ayat berapa, Bu? Kau tidak pernah baca kan surah sapi betina? Kau sudah pernah baca belum? Kok nggak tahu isinya?
Iya, di surah Al-Baqarahmu itu, sapi betinamu, ada penciptaan Adam. Pada waktu Adam diciptakan, dia para malaikat suruh sujud menyembah pada Adam. Lalu dia makan buah-buahan di situ, buah kuli, diturunkan dia ke bumi. Nah, apa hubungannya kisah penciptaan Adam dengan sapi betina, Bal? Coba, kau jangan bikin pening kepalaku, Bal. Jadi Bang Bal, di sini Ibu Sofi bukan menghujat ya tentang Al-Baqarah itu memang surat sapi betina ya, bukan menghujat. Karena memang Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Oke Bang? Ya. Oke, saya ya? akui. Bukan menghujat ya. menghujat saya. Bukan menghujat ya. Memang Al-Baqarah itu artinya surat sapi betina. Oke. Dan ada juga dari typingan. Ya, pertanyaan saya itu, kalau judul surahnya sapi betina, kok isinya tentang penciptaan Adam? Isinya tentang Bani Israel yang disuruh masuk ke tanah perjanjian. Coba kau jelaskan dulu apa hubungan sapi betina ini dengan penciptaan Adam. Coba kau jelaskan sama kita. Ini cari dulu di Google. Nah, dicari dulu. Ya, cari dulu deh nanti ada ya. Cari dulu ada bal-bal nanti ya. Karena ya ada tamu kita. Ya selama itu di atas dulu. Turunin dulu aja nggak apa-apa, turunin dulu. Ya, diam dulu nanti saya turunkan nanti saya tanya dulu sih. Ya selamat itu Bu Nona, disapa dulu Bu Nona. Selamat pagi Bang Sapri Nasution. Mohon maaf Bang, Muslim ya? Mental. Mental dia mental. Iya, silakan lagi Pak. Oh Bang Sandi lagi. Bagaimana Bang Sandi? Tadi suaranya kurang jelas ya, turun ya, jaringan kurang bagus. Mohon maaf Bang Sandi, Kristen kan Muslim Bang? Bang Sandi? Bang Sandi? Oh dia mental lagi. Selamat pagi Pak Mentari. Mohon maaf Pak, Muslim kah Kristen? Selamat pagi, saya bukan Kristen, saya bukan Muslim. Oh ya. Bukan Kristen, bukan Muslim. Ya. Saya bukan Muslim, saya bukan Kristen. Maksudnya Bapak Islam. Agama apa Pak ya? Saya tidak punya agama. Ateis ya Pak ya? Ateis Pak ya? Orang-orang sering menyebut kami ateis. Oh oke. Bapak mau bertanya, silakan. Terima kasih saya mau bertanya. Kalau saya mau tanya tentang yang kalian percaya itu, ini room Kristen ya? Iya Pak ya. Konsep ketuhanan Kristen itu gimana sih? Aku jadi bingung baca kitabnya begitu. Oke, mungkin Ibu Sophie atau Pak Joni bisa memaparkan apa itu bentuk apa konsep kekristenan kita. Ibu aja Bu. Ya Bapak baca dari udah sampai mana Pak? Yang Bapak baca yang mana? Yang nggak jelas tapi saya jelaskan. Kalau baca sih nggak pernah buka langsung, cuman biasa kalau orang sering kirim di TikTok terus di searching gitu. Makanya saya bingung juga cara menjawabnya biar pas. Di TikTok. Ya Bapak belum baca, bagaimana Bapak bisa ngerti? Ya itu dia. Oke, yang pertama begini. Saya mau mulai dari konsep seperti ini. Saya pertanyaan aja mendasar sih Pak. Kenapa sih kita semua mesti mati gitu aja pertanyaan saya. Bapak pernah bertanya nggak? Mau ateis kek, mau kaya kek, mau miskin kek, kenapa kita semua nggak bisa luput dari kematian? Dari mana sih Pak asal muasal semua sakit penyakit yang kita harus derita? Ya. Katanya tahu sejarah Quran, sejarah ini segala macam A, B, C, D. Tapi ketika ditanya itu pun selalu berputar-putar, suaranya besar, kayak toa gitu ya, kayak toa yang tidak diatur volumenya. Nah itulah teman-teman ini. Nah, jadi semoga kita dari diskusi ini semakin belajar. Kalau kamu tidak siap diskusi debat ya jangan masuk. Harus siap dulu. Nanti kalian seperti Zuma ya. Zuma juga sama sebenarnya. Jagoan Graham Mualaf itu menjadi jagoan karena modal suara besar. Lalu klaim ya, tukang klaim gitulah. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Semoga kita dicerahkan, diteguhkan dan juga diberikan kemampuan untuk memberi hak jawab kita terhadap orang-orang yang seperti Ustadz ini teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.